Pemirsa, hari ini ribuan rakyat di berbagai wilayah serentak turun ke jalan menolak revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR. Media sosial pun diramaikan dengan unggahan peringatan darurat sebagai ekspresi kemarahan dan perlawanan terhadap upaya DPR merevisi Undang-Undang Pilkada sehari pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Revisi kilat Undang-Undang Pilkada yang isinya dianggap tidak mematuhi putusan MK hanya satu dari berbagai turbulensi politik yang terjadi di negeri ini dalam sepekan terakhir. Inilah kontroversi selengkapnya Negeri Ngeri-Ngeri Sedap bersama saya Zilvia Iskandar. Mereka yang katanya para wakil rakyat justru pada hari ini mempertontonkan mengamputasi demokrasi. Dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dipegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Hari ini di depan mata kita melihat dengan gamblang bagaimana wakil rakyat kita tidak mewakili suara rakyat. Kita kumpul di sini di bawah satu kata. Kena lempar beberapa kali, itu resiko wakil rakyat. Saudara-saudara semuanya, terima kasih. Indonesia! Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Berikutnya ada politikus Golkar, Nurdin Halid. Kemudian juga ada pakar komunikasi politik, Henry Satrio. Kemudian di sebelah kiri saya ada juru bicara Pilkada PD Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro. Kemudian nanti menyusul pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti. Dan sudah ada Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih. Mas Seno, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Mungkin saya mulai dulu dari Bang Habib yang susah ya datang dari DPR menuju ke sini, Bang Habib. Kan demi menemui Zilvia sebagai rakyat. Dan tadi Bang Habib lah salah satu anggota dewan yang menemui rakyat dan sempat terkena lemparan ya, Bang Habib. Ya. Mana ada bekas lukanya nggak, Bang? Aman? Memang setiap ada demo di DPR, selagi saya ada di sekitar Senayan, memang saya yang bertugas untuk menemui. Mau demo kecil, demo besar banget ya resiko lah. Itu tugas Bang Habib ya? Resiko tugas. Oke. Dan hari ini Bang Habib, kami akan putarkan juga bagaimana pernyataan dari Sufmi Dasko Ahmad yang sudah mengumumkan bahwa revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan untuk hari ini dan setidaknya sampai pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus 2024. Kita simak pernyataan Sufmi Dasko Ahmad berikut ini. Kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Oke, Bang Habib, jadi sudah fix ya sampai pendaftaran tanggal 27 Agustus setidaknya kita akan merujuk pada putusan MK yang terbaru. Ya. Pertanyaannya Bang Habib, kenapa berubah? Revisinya pertama mau dibikin kilat sehari, tapi hari ini berubah. Kenapa? Yang kilat bukan hanya revisi, yang di MK juga kilat dan diam-diam gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Jadi namanya hukum itu kan kalau aksiologi hukum kita 8D, konstitusi, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Jadi harus ada 3 hal tersebut. Kalau kita anggap adil, kita anggap pasti, tapi tidak bermanfaat karena menimbulkan kegaduhan, apalagi berpotensi menimbulkan seperti tadi ya, bisa sampai ada korban jiwa, ada bentrokan ya. Tentu kita harus antisipasi. Nah, sehingga kalau saya sampaikan perkembangan
apa namanya, perkembangan pembahasan undang-undang ini ya seperti yang teman-teman saksikan, apa yang ditutupi, nggak ada sebetulnya. Ya kan, mulai rapat Bamus, kemudian rapat Raker, rapat Panja, rapat Timus Timsin ya. Timus Timsin itu tradisinya itu tertutup. Ya, apa karena kan kita hanya ngomong soal redaksi dan lain sebagainya. Lalu rapat pleno di tingkat pertama ya, Balek itu semua dilakukan terbuka dan teman-teman bisa live ya. Oke, hasilnya seperti itu, tetapi namanya undang-undang itu pengesahannya itu kan di paripurna, ya kan? Ketika tadi paripurna, ya kita lihat memang tidak quorum, kan kita tidak bisa paksakan. Nah itulah. Tidak quorumnya itu kenapa Bang? Apakah ada instruksi? Kita nggak tahu ya. Apa masing-masing apa namanya anggota kan pasti punya alasan tadi ya untuk terjadinya quorum atau tidak quorum. Kebetulan mungkin ini kan di akhir masa jabatan ya, sebagian besar ada yang didapil, ada yang mungkin sudah tidak beraktivitas lagi di DPR. Jadi bukan ada instruksi entah dari mana itu supaya tidak quorum, memang sengaja dibuat tidak quorum? Saya nggak tahu, kalau yang saya ketahui di Gerindra tidak ada. Oke, baik. Bang Habib, sekarang kita sudah kedatangan juga salah satu narasumber kita, pakar hukum tata negara. Mbak Bibip, silakan bergabung. Terima kasih. Oke. Mbak Bibip tampaknya susah juga mencari jalan ke sini ya? Iya, tadi saya juga dari DPR. Dari DPR juga, oke. Baik. Bukan saya yang lempar loh Bang. Oke, hari ini untungnya sudah bisa ketawa-tawa ya malam ini ya. Kemarin sepertinya agak resah, betul tidak? Resah atau resah sekali, merasa darurat juga ikutan posting pentingnya posisi kita darurat, Mbak Bibip? Iya, resah sekali dan saya ikut posting itu betul. Karena bagi saya ini soalnya bukan sekedar pilkada, maksudnya bukan sekedar si A nggak sampai maju atau si B harus maju, bahkan bukan sekedar pilkada. Tapi buat saya ini adalah bentuk bagaimana konstitusi sebenarnya sedang diacak-acak sebenarnya, karena seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi itu diikuti, seharusnya sih langsung berlaku ya, tapi oke lah kalaupun mau membuat undang-undang harus sesuai dengan isi putusan itu. Nah kalau sekarang dibolak-balik seperti itu kan bagi kami itu adalah sebuah constitutional crisis gitu, krisis konstitusi yang membuat kita apalagi yang memandu jalannya negara ini kalau bukan konstitusi. Jadi karena itulah menurut saya memang kondisinya darurat supaya tinggal warga nih yang bertahan jadi penjaga konstitusi, karena nyatanya ada krisis konstitusi yang tengah berlangsung karena lembaga-lembaga negara justru tidak menghormati konstitusi. Oke. Dan hari ini apakah sudah bisa bernafas lega, Mas Hensat? Dari kemarin sih saya bernafas lega ya, karena tadi Bang Habib juga bilang, Bang Habib juga udah bilang juga. Jadi saya juga memandangnya bukan tentang siapa bisa nyalon dan siapa nggak bisa nyalon gitu. Tapi kemudian MK seperti ingin mengembalikan nama baiknya pasca Pilpres lah kayak gitu. Jadi pada saat diumumkan oleh MK, saya bernapas lega. Kemudian pada saat RUU Pilkada itu dicoba dibuat di Balek, itu saya agak bernapas lega walaupun agak setengah-setengah. Ngos-ngosan dong itu. Ya, tapi sekarang akhirnya bernapas lega beneran. Sebenarnya begini ya. PKPU-nya belum ada, jangan lega dulu. Enggak, kalau itu kan kalau kita mengacu kepada waktu Pilpres kan jalan-jalan aja tuh, nggak usah pakai PKPU-an. Jadi artinya saya coba hanya ingin melihat konsistensi dari para penyelenggara negara. Sebetulnya ada pertanyaan besar sih Mbak Zilvia ke saya. Saya mau nanya ke Mbak Bibip boleh ya? Apa tuh? Ini kan ada gesekan antar lembaga negara. Cuma saya nggak ketemu kira-kira di konstitusi itu kalau ada lembaga negara bergesekan berbeda pendapat itu yang menengahinya itu siapa? Ini antara siapa dan siapa nih lembaga negaranya? Kan DPR dengan MK itu kan sama-sama lembaga negara gitu ya. Dan mungkin ada Raja Jawa juga, mungkin juga masuk di sana gitu. Yang tahu ketua umumnya dari Pak Nurdin yang tahu nanti. ketua umum. Nanti baru ke Bang Nurdin ya. Nah itu maksud saya, siapa kira-kira gesekan-gesekan kalau terjadi antar lembaga negara yang menengahinya siapa? Supaya nanti ke depannya bila ada gesekan seperti ini lagi tidak berimbas kepada kepentingan kelompok tertentu, tapi memang langsung bisa ditangani oleh negara. Nah ini lembaga ini nggak ada. Dan menurut saya yang terjadi dengan Pilpres dan hari ini Pilkada, itu tuh karena kosongnya peran lembaga negara yang bisa menengahi itu. Masing-masing DPR dan MK itu kan sama-sama seperti punya kuasa.
Yang satu saya yang membuat undang-undang. Yang satu lagi ya ini kan final and binding gitu. Sementara Henry Satrio lah gimana sih aslinya? Karena kan konstitusi harusnya bisa mencontoh jurisprudensi dari pilpres yang ada, tapi kenapa yang ini ada berubah, tidak gitu? penengahnya atau jangan-jangan setiap ada seperti ini harus rakyat yang turun ke jalan, Mbak Bibip? Menurut UUD 45 ada sengketa kewenangan lembaga negara, tapi itu yang memutus adalah MK juga. Jadi dalam kasus ini nggak dapat konteksnya. Tapi di luar itu ya, itu cuma di atas kertas. Karena saya sendiri percaya bahwa dalam situasi seperti ini sebenarnya kita nggak perlu bergantung pada ada lembaga lagi gitu. Sebenarnya kan krisis konstitusi ini terjadi ketika lembaga-lembaga negara juga melanggar konstitusi gitu secara sengaja. Artinya kita punya masalah di aktor-aktor politik kita. Tapi kalau kita harus berharap terus pada lembaga ya memang nggak akan ada habisnya. Karena kemarin sure banget itu DPR bahwa ini harus jadi nih undang-undang pilkadanya. Makanya ternyata perlawanan datang dari DPR sendiri kan pada saat nggak quorum hanya sekitar 70-an orang. Itu dan lagi-lagi benar Sylvia. Masa kemudian rakyat gara-gara rakyat turun lagi gitu selalu gesekan. Capek juga sih sebenarnya. Oke. Mas Toto, dari kemarin kita kaget tiba-tiba viral ya bagaimana postingan peringatan darurat #kawal putusan MK dan sebagainya itu tiba-tiba menggema serentak begitu saja dan ternyata langsung turun ke jalan hanya dalam waktu 1 hari. Apakah ini puncak dari kekecewaan atau kemarahan rakyat atau bagaimana mendeskripsikan fenomena hari ini? Saya nggak kaget ya, fenomena kelas menengah yang biasa dianggap apolitis. Tapi kemudian pada titik tertentu bisa dengan mudahnya terkonsolidasi. Tidak hanya berhenti pada jempol, tadi terbukti dalam 1 hari loh konsolidasi itu bisa muncul di lapangan tanpa komando. Itu bisa terlihat sekali ada yang datang di MK, datang di Senayan. Saya jadi tertarik dengan tadi orasinya salah satu komika, Abdur kalau saya nggak salah. Yang langsung mengeluarkan kalimat, kami datang ke sini karena kami dianggap tolol oleh yang dalam. Mohon maaf, saya harus mengutip kata-kata itu tolol begitu. Dan itu yang paling mengusik harga diri dari yang namanya segmen kelas menengah. Mereka mungkin apolitis, mereka sibuk dengan seharian. Tapi ketika berkali-kali ada peristiwa politik berkali-kali ya, itu mengusik intelektualitas atau nginjek-nginjek rasio mereka ya seperti apa yang kita lihat hari ini terjadi dan bisa dikatakan sukses. Ini kan rangkaian dari majunya Mas Gibran, perdebatan substansi mengenai keputusan 90 MK, lalu kemudian beberapa peristiwa yang terjadi belakangan, keputusan MA yang sampai sekarang saya nggak ngerti logika syarat penetapan calon, tapi kemudian dibuat batasannya dilantik. Itu aja udah nggak masuk logika tanpa saya harus mengerti hukum. Lalu kemudian terjadi bukan hanya dalam konteks aturan, dalam konteks Partai Golkar sampai sekarang masih banyak misteri. Yang kemudian dianggap berhasil menaikkan elektoralnya, tiba-tiba mundurkan diri, sampai sekarang kita nggak tahu situasinya. Yang terpilih orang yang tidak pernah jadi ketua DPP untuk partai kader seperti Golkar. Keanehan lalu muncul juga kemarin pada situasi MK yang dengan mudahnya ketika memutuskan sesuatu, walaupun kontroversial secara substansi, siapapun yang menolak termasuk saya, akhirnya harus menghormati secara formil bahwa ketika Pilpres tetap harus berlaku sesuai dengan asas final dan mengikat tadi. Kok tiba-tiba ada perlakuan yang berbeda? Apakah kemudian memang negara ini harus diatur oleh selera kekuasaan, bahkan bisa mengubah sistem aturan dengan demikian mudah? Dan saya pikir puncaknya adalah apa yang kita lihat tadi dan ditambah sebuah situasi ketika ada hal yang sudah mengagetkan menyangkut Presiden Jokowi yang ketika Gibran orang kemudian bisa menggunakan justifikasi 58% mengamini keputusan yang kontroversial itu, kok tiba-tiba kayak remnya blong nih. Yang bungsu juga harus dimajukan melalui sesuatu yang tidak kalah kontroversinya. Makanya kalau tadi saya lihat siapa yang datang di MK, jangan dibilang itu Jokowi haters. 90% yang datang malah adalah pendukung Jokowi yang pernah berharap dan kecewa karena ada rentetan peristiwa yang terjadi yang seakan-akan membuat masyarakat merasa ditol-tolkan oleh peristiwa politik ini. Oke, ada perbedaan treatment ketika DPR menanggapi putusan MK nomor 90 dengan putusan MK nomor 60 dan 70. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, termasuk ketika muncul di Munas Golkar kemarin ada sebutan soal Raja Jawa dan juga tukang kayu. Sesaat lagi pemirsa.
Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ada Raja Jawa dan tukang kayu di Munas Golkar kemarin. Bang Nurdin, gimana itu penjelasannya, hubungannya apa antara keduanya? Jadi kalau membaca judul ini tidak ada hubungannya dengan itu, statement itu ya. Bukan saya tidak menjawab ya. Jadi kita kembali ke judul kontroversi malam ini. Sylvia begini, saya secara pribadi... Loh, judul kontroversi terinspirasi dari Ketua Umum Anda? Bukan, tapi Raja judulnya Jawa ngeri-ngeri itu sedap barang ini. dengan keputusan MK dan resapel kabinet. Oke. Itu kan, tapi itu akan saya jawab. Itu akan saya jawab. Nah gini, persepsi sekarang ini ada keliru menurut saya. Seolah-olah ada pertentangan antara keputusan MK dengan rencana DPR melakukan revisi. Revisi yang dilakukan oleh DPR bukan berarti menolak keputusan MK. Jadi tidak ada perselisihan Pak Wendri, tidak ada perselisihan di sini, tidak ada sengketa itu. Begitu Pak ya, tidak ada sengketa itu. Dan perlu dipahami ini bukan tiba-tiba. Jadi ketika kemarin di tengah-tengah Munas, saya membaca bahwa akan ada revisi undang-undang, saya langsung tanya kepada wakil ketua balik dari Partai Golkar. Ini kok tiba-tiba ada begini? Oh ini bukan tiba-tiba, dikirim ke saya draftnya. Proses ini sudah panjang, ini draft ini dari Januari. Dan sebelum Januari, sebelum lahir draft itu sebelumnya, hanya sekarang kebetulan bertepatan keputusan MK, ya benar Pak Abi kan? Jadi bukan tiba-tiba itu. Nah, jadi saya terima draftnya itu draft final. Itu Januari 2024. Nah, kemudian ada penyempurnaan. Ini tetap berubah. Jadi jangan kita salah persepsikan bahwa ini seolah-olah revisi dilakukan oleh DPR adalah bertentang atau menolak daripada. Tapi penjelasan abang itu terus terang di luar Nurul tuh bang. Jadi kok terlalu kebetulan gitu. Bukan begitu maksud saya. Jangan mempertentangkan kewenangan. Ini tidak ada perselisihan kewenangan. Kewenangan MK itu adalah final and binding. Tapi jangan kita salahkan DPR ketika juga hendak membuat undang-undang. Itulah kewenangannya. Nah, kemudian itu adalah kita perlu juga mengkritiki MK. Ya, MK ini kadang-kadang juga aneh, tidak konsisten. Berkali-kali, Bapak Fitri tahu itu kan, berkali-kali diuji ambang batas presiden threshold. Nggak pernah bisa diterima, dikembalikan bahwa itu adalah kewenangan DPR. Berkali-kali dilakukan uji materi tentang parliamentary threshold. Pernah diterima nggak? Kenapa tiba-tiba ini diterima? Jadi juga perlu kita kritik MK, jangan cuma disalahkan teman-teman DPR itu. Gimana, kita bicara soal kewenangan, kewenangan MK adalah kewenangan DPR, itu masing-masing punya kewenangan. Dan DPR tidak pernah mengatakan itu kita tolak MK, itu salah persepsi gitu. Oke, MK juga inkonsisten, itu satu poin Bang Nurdin. Ya. Kemudian juga sebetulnya apa yang mau direvisi oleh DPR itu tidak bertentangan dengan putusan MK yang terbaru. Memang kewenangan DPR untuk membangun. Sambil dimunculkan ya teman-teman, draft isi revisi undang-undang pilkada itu, poinnya sambil dimunculkan, Mbak Bibi sambil jawab. Iya, jadi bertentangan atau tidak bertentangan kan bukan dilihat dari proses ya, tapi dari isinya kayak apa. Nah, kalau kita lihat isinya, kenapa nih cuma dua ini? Gitu misalnya ya. Saya kira kita semua setuju bahwa pilkada perlu direformasi. Tapi apakah ini reformasi pilkada? Ini jelas cuma dua ini soalnya. Kalau misalnya banyak boleh kita perdebatkan. Nah kemudian soal apakah MK konsisten atau tidak, memang MK sering tidak konsisten. Tapi saya sudah baca betul penalaran hukumnya, pertimbangan hukum dari MK. Mereka itu memang kalau misalnya mau membuat istilahnya tuh hal-hal yang disebut sebagai open legal policy yang dikembalikan kepada DPR. Bedanya antara ambang batas presiden, ambang batas parlemen. Makanya saya jelaskan dulu Pak. Ya. Mereka akan selalu pakai ukuran-ukuran yang namanya apakah ada ketidakadilan yang substantif atau tidak. Nah untuk yang ini karena mereka punya perbandingan yaitu 7,5% dan sekian persen, maksud saya prosentase berdasarkan DPT karena ada calon independen, maka mereka bisa masukkan logika itu ke dalam logikanya calon independen. Ya, bedanya karena di Pilpres tidak ada calon independen,
Kalau di pilkada ada calon independen, jadi ada pembandingnya. Perhatikan saja nanti ini Menurut sekarang saya itu hanya- teman-teman menurut saya Perludem itu lagi hanya mengajukan alasan juga, hukum saja, Mbak. dan mereka Mohon maaf ya. dan mereka mengajukan dengan hitung-hitungan seperti itu. Saya yakin ini akan lolos nih, karena cara berpikir hakim memang seperti itu. Coba bayangkan saja P3, partai lama ya, itu partai lama berpengalaman. Kasihan benar tuh, gara-gara ambang batas tidak bisa lolos. Sudah mengeluarkan biaya begitu besar, biaya kampanye, biar partai maupun perorangan, nggak bisa lolos gara-gara ambang batas. Kenapa waktu diuji tidak diterima oleh MK? Kalau saya Dan- pikir ini nggak ada ya. habisnya ya Sylvia, Ya, betul. sorry ya. Ini masuk dalam satu persatu logika dalam Bukan sekarang kasus. gini Mas. Enggak. Ini yang kan paling yang kita persoalkan pertanyakan sekarang dan jangan membuat marah. mempertentangkan Mohon maaf, antara Bang. keputusan MK Malah dengan di situ debat. problem utamanya. Secara formil, ketika kita sepakat nggak Bang Nurdin bahwa keputusan MK final dan mengikat. Sepakat. Bahwa kemudian ada kewenangan DPR dalam proses legislasi, dalam fungsi legislasi yang juga harus dihormati dengan alasan Januari sudah ada proses yang tidak kelihatan oleh masyarakat dan lain-lain, tapi minimal kalau diakui final dan mengikat, substansi yang tadi dibuat dalam 7 jam tadi harusnya tidak bertentangan dengan poin itu. Ketika itu terjadi kan artinya itu tidak menghormati, bahkan tidak mengakui substansi dari final dan mengikat apa yang diputuskan MK. Dan itu akan jadi presiden bahwa lembaga yudikatif dalam pengambilan keputusan yang bahkan sifatnya sudah tertinggi itu karena selera yang berbeda dan kemudian merasa bahwa mayoritas koalisinya bisa menang dalam pemilihan, dalam pemungutan suara, entah di balik ataupun di paripurna, kita bisa melakukan apapun. Itu yang paling berbahaya menurut saya. Oke, Bang Habib boleh ditanggapi dulu. Boleh ngomong? Ya. Oke. Jadi yang disebut final and binding, ya kan ya, keputusan yang berkekuatan hukum tetap itu hanya relevan kalau kita bicara lembaga yudikatif. Yudikatif dengan yudikatif. Misalnya ada perkara-perkara yang kekuatan final dan mengikatnya di pengadilan tinggi. Ada perkara-perkara dulu itu di Petun ya, di rezim peradilan tata usaha negara, finalnya itu di pengadilan tun. Jadi pengadilan di atasnya Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk mengevaluasinya. Jadi kalau kita bicara dua institusi yang ada di dua alam yang berbeda, tidak relevan. Ini bukan dalam konteks DPR bukan sebagai lembaga banding terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi dihormati, betul. Tapi DPR mengacu kepada, ya kemarin itu ya, teman-teman menyampaikan mengacu kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 45 ya, bahwa DPR memiliki kewenangan menyusun undang-undang. Tapi kan Nah, putusan MK omnes. Tentu. Jadi kita menerima semua pendapat, tentu. Tapi pendapat teman-teman sebagian besar ya seperti itu. Bahwa DPR adalah lembaga yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang. Oke. Ya. Oke, terus bisa dipilih ya, Mbak Bibip. Kalau tadi kan kita lihat itu ada, boleh dimunculkan lagi isi draft revisi Undang-Undang Pilkada, poin di mana soal syarat usia calon kepala daerah. Akhirnya revisi Undang-Undang Pilkada itu berpegang pada putusan Mahkamah Agung yang ditetapkan pada saat pelantikan. Bisa memilih seperti itu ya, Mbak Bibip? Tidak bisa. Jadi begini dulu nih, saya harus tempatkannya begini. Salah. Nggak tepat nanti, bentar. Apa saya jelaskan situasi di ruang sidang kemarin di rapat ya. Di rapat panjang. Makanya teman-teman kan bisa mengetahuinya karena memang kami sangat terbuka, live semua bisa ngikutin ya. Beda dengan MK, kita nggak tahu kapan rapatnya tuh. Ya. Jadi ya, itu hanya pernyataan dari pimpinan rapat waktu itu, seolah-olah memilih ini atau apa. Tidak ada kita memilih MK atau MA. Semua masing-masing hanya mengedepankan pendapatnya per fraksi masing-masing. Gitu kan? Mau Jadi pendapatnya pendapat seperti ya, apa? Pak? Iya, Pendapat. pendapat gitu loh. Redaksinya tidak Apakah begini ya? akan membuat ya pasal yang bunyinya seperti ini? Apakah akan membuat pasal yang bunyinya seperti ini? Kurang lebih begitu kan? Itu ada yang menjadi rujukan ketika kita mengambil keputusan ya, ada disebut ada dua putusan lembaga yudikatif. Ya. Yang pertama di dalam amar putusan Mahkamah Agung ya disebut begitu ya kan ya sejak saat dilantik. Yang kedua dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi.
hanya ya itu bagian dari diskusi. Kira-kira kita kawan-kawan ini mau yang seperti apa? Mau yang rumusan seperti apa? pasalnya. Ya, gitu. rumusan yang mirip seperti MA atau yang MK. Itu kan ini soal pendapat. Iya, ya, pendapat. Menyatakan pendapat masing-masing. Oke. Dirumuskanlah yang Akhirnya yang sebagian besar yang bahwa mana? yang seperti ini, Ya, pelantikan bukan ya. penetapan ya. Iya. Yang mirip seperti MA. Itu yang disepakati oleh sebagian besar fraksi kemarin. Oke, muncul di Balek. Oke, di menurut Bang Balek, Habib ini ya. pendapat Bukan di paripurna ya, di Oke, Balek. di Balek, ya. Oke, di Balek Mbak Bibip langsung saja. Iya, jadi saya mau tarik dulu nih ke soal apakah bisa benar DPR mengubah apa yang sudah diputus oleh MK. Kita harus kembalikan ke yang namanya konsep pembagian kekuasaan. Semendasar itu. Ada lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Kita tahu semua itu ya. Nah, yudikatifnya dalam hal ini MK, itu memang secara konstitusional di UUD 45 nih, bukan teori saja, dikatakan bahwa dia memang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Artinya dia yang memutuskan ini konstitusional, ini tidak. Maka ketika itu keluar, tadi saya sebut-sebut erga omnes, sebenarnya artinya itu berlaku untuk semua langsung. Sehingga apapun yang kemudian lembaga legislatif maupun eksekutif buat harus sesuai dengan apa yang MK putuskan sebagai yang mana yang konstitusional. Nah, jadi itu tuh yang membuat tadi saya sebut krisis konstitusi. Karena begitu juga misalnya pertanyaan Mbak Zilvia tadi soal MA atau MK, persis. MA itu kan menguji hierarkisitas. MA ya, dalam konteks judicial review peraturan KPU terhadap undang-undang pilkada. Ya. MK menguji konstitusionalitas, bukan hierarki. Dia akan menguji kontennya, apakah dia konstitusional atau tidak. Oke. Jadi bukan pilihan tuh, yang pasti walaupun tidak ada tinggi rendah, tapi kita lihat objek perkaranya apa. Baik. Sehingga Oke. MK yang harus diikuti sebenarnya. Oke, baik. Kita pindah dulu ya dari perdebatan ini supaya Mas Eno bisa dapat giliran berbicara ya. Iya, sorry Mas. Nah, nggak apa-apa. Mas Eno, terlepas dari perdebatan yang telah terjadi, hari ini kita sudah mendengar bahwa akhirnya DPR membatalkan setidaknya sampai tanggal 27 Agustus pendaftaran. Betul. Ya, ini artinya PDI Perjuangan karena katanya ini implikasinya paling besar itu terhadap PDI Perjuangan, terutama di Jakarta. Akhirnya bisa mengusung. Ini kabar baik buat PDI Perjuangan? Iya, kabar baik buat semua orang yang merasa resah, dan semua orang itu kan tadi udah kelihatan di acara unjuk rasa yang begitu ramai, tidak hanya di Jakarta, ternyata itu suara rakyat. Saya rasa begini loh, kalau saya ini melihatnya Mbak, saya tadi senyum-senyum aja. Buat saya begini, sudahlah kita berhenti berapologetik bahwa apa yang dibahas di DPR kemarin itu akan-akan secara prosedural benar. Kenapa? Rakyat itu saya rasa kemarahan dengan sebegitu besar yang muncul hari ini, itu bukan hanya persoalan ini kok. Tapi ada akumulasi persoalan-persoalan, kejanggalan demi kejanggalan yang dirasakan oleh masyarakat, kelas menengah terutama, terhadap peristiwa ini. Mas Eno, mohon maaf, sepertinya ada konferensi pers dari KPU, kita dengarkan dulu. Isu yang saat ini berkembang. Teman-teman, sebagaimana putusan MK yang sudah dibacakan beberapa waktu lalu, pada satu sisi, sejak tanggal 20 Agustus kami sudah melakukan respon terhadap putusan MK. Tanggal 22 kami juga tadi lakukan konferensi pers. Secara prinsip sikap KPU tetap konsisten bahwa putusan MK akan kami tindak lanjuti. Hari ini juga perkembangan yang ada, sebagaimana kita ketahui bersama, paripurna DPR juga tidak mengesahkan revisi dari Undang-Undang Pilkada. Jadi sebenarnya relatif isu tentang rancangan Undang-Undang Pilkada sebagaimana putusan MK tidak mengalami perkembangan yang berbeda. Nah, sedangkan isu ini pada akhirnya kan kita harapkan bersama untuk bisa menutup semua perdebatan yang ada di publik, dan kemudian KPU sendiri bisa fokus dalam rangka penyelenggaraan tahapan-tahapan pilkada, khususnya sebagaimana kita ketahui bersama tanggal 27 sampai 29 Agustus nanti itu dimulai tahapan untuk pendaftaran calon kepala daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten kota yang menyelenggarakan pelaksanaan pilkada. Demikian update kami. Nanti Pak Afif dan juga Pak Derajat ataupun kolega-kolega KPU yang lain juga akan memberikan catatan-catatan pentingnya. Tapi yang ingin kami tegaskan, sebagaimana perkembangan beberapa waktu terakhir terkait dengan terutama tindak lanjut dari pasca putusan MK terkait dengan pelaksanaan pilkada, KPU tidak
dalam posisi tidak mengalami perubahan apapun untuk situasi itu. Sekarang kami fokus untuk misalnya salah satunya menyiapkan rapat dengar pendapat terkait dengan konsultasi beberapa rancangan peraturan KPU yang memang sudah terjadwal. Termasuk saya kira nanti urusannya di pasca putusan MK sebagai bentuk tindak lanjut dari putusan MK itu sendiri. Untuk itu saya serahkan ke Pak Muhammad Afifuddin, setelah itu kemudian teman-teman KPU. Terima kasih, silakan Mas. Terima kasih Mas Agus Melas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatan, kesabarannya untuk tetap membersamai di KPU. Teman-teman KPU, komisioner sekalian, senang kita malam ini masih bisa melakukan update perkembangan terakhir yang sejatinya tidak terlalu banyak yang berubah. Ini sifatnya penegasan menyikapi atau melihat apa yang sudah kita sikapi sedari awal. Karena pasti yang namanya penyikapan kita ingin kemudian memberikan situasi yang menenangkan dan juga menjawab apa yang ditanya oleh para pihak terkait dengan apakah KPU akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Secara kronologis, teman-teman sekalian, kami akan menyampaikan bahwa pada tanggal 20 ketika putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan siang sampai sore hari, kami menyampaikan bahwa KPU akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi di malam harinya. Kemudian kami juga sudah menyiapkan adaptasi atau mengambil substansi putusan yang kemudian kami normakan dalam draft PKPU yang kami kirimkan ke Komisi 2 atau DPR pada tanggal 21 Agustus. Untuk selanjutnya tadi setelah kami melakukan rapat pleno terbuka hasil pemilu pasca PHPU kedua di Mahkamah Konstitusi, kami juga menyampaikan bahwa kami dengan tegas akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun langkah-langkah lanjutan berkaitan dengan yang kita lakukan terkait dengan tindak lanjut putusan ini, kami melakukan langkah prosedur tertib prosedur, yaitu dengan melakukan konsultasi, dengan melakukan pembahasan di Komisi 2 atau di DPR. Kenapa? Karena kami juga pernah melakukan hal yang sama. Sekali lagi, karena dulu saat kita lakukan prosedur konsultasi dengan satu dan lain hal tidak bisa dilaksanakan, dan atas situasi itu kemudian kami dinyatakan melanggar dan dikasih sanksi peringatan keras, bahkan keras terakhir oleh Dewan Etik atau DKPP. Tentu belajar dari pengalaman, apa yang sudah kita lakukan dan dianggap tidak benar itu kita benahi, dan itulah yang membuat kami mengambil langkah-langkah putusan Mahkamah Konstitusi. Kami tidak lanjut langkah-langkah prosedural yang kami harus tempuh, kita akan lakukan. Yang pasti teman-teman sekalian, nanti pada tanggal 27 sampai 29 Agustus saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia akan memedomani aturan-aturan atau PKPU yang juga di dalamnya sudah memasukkan materi-materi atau putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan yang diputuskan pada tanggal
20 Agustus kemarin. Dan selanjutnya juga kami ingin sampaikan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang lain, misalnya terkait dengan pengaturan pembolehan kampanye di kampus, kalau nggak salah itu juga pasti kita harus ikuti, ya kita perlakukan sama untuk kemudian kita akan segera adopsi, kita masukkan dalam pengaturan kampanye kita. Nah, lebih dari itu teman-teman sekalian, hari-hari ini atau 1-2 hari ini pasti kita akan melakukan langkah-langkah koordinasi komunikasi untuk menyegerakan pembahasan konsultasi dan seterusnya dengan Komisi 2 untuk segera, mumpung ada waktu sebelum waktu pendaftaran nanti tiba 27, semua pengaturan, semua PKPU sudah siap untuk kemudian diterapkan dalam proses penerimaan calon kepala daerah, pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia. Itu sebagai penegasan dari kami di KPU, semoga ini bisa difahami oleh semua pihak, dan tentu perkembangan terakhir malam tadi juga menjadi semakin penegas untuk kami bahwa memang proses-proses ini akan tetap kami lakukan untuk kemudian proses memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa norma di PKPU pencalonan akan segera kita selesaikan. Meskipun draft juga sudah kita kirimkan ke Komisi 2, karena kita masih cuma 2 hari ini kan, jadi butuh waktu dan seterusnya. Itu teman-teman sekalian sebagai penegasan dari kami di KPU. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Ideng, mau menambahkan sesuatu? Pak Derajat, Pak Parsa, Pak Sekjen. Baik, demikian teman-teman penegasan KPU terkait dengan perkembangan situasi terkini dalam rangka tindak lanjut pasca putusan MK, sebagaimana kronologis peristiwa yang disampaikan oleh Pak Afif. Kalau dari sisi komitmen yang diambil KPU sejak pasca putusan MK itu dibacakan dan kemudian KPU merespon dalam bentuk sikap yang disampaikan melalui konferensi pers tanggal 20 Agustus dan kemudian tanggal 21 Agustus kami juga langsung mengajukan surat permintaan konsultasi kepada Komisi 2 dan kemudian tanggal 22 Agustus sore tadi kami juga menyampaikan posisi KPU juga, dan termasuk kalau melihat perkembangan situasi sebagaimana disampaikan oleh pimpinan DPR terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada, dan kemudian malam ini kami anggap penting untuk melakukan konferensi pers sebagai satu bentuk konklusi dari posisi lembaga KPU dalam rangka menyikapi perkembangan terakhir khususnya terkait dengan tindak lanjut pasca putusan MK. Tentu saja kami punya harapan besar isu atau kontroversi ini bisa berakhir dan kemudian KPU sendiri, karena ini posisinya memang tanggung jawab, fungsi, tugas KPU dalam menyelenggarakan tahapan-tahapan pilkada, dengan demikian makin lebih jelas karena tidak hanya dalam konteks pasca putusan MK, sebelum adanya putusan MK juga kami masih menyisakan beberapa rancangan peraturan KPU, misalnya rancangan peraturan KPU tentang perlengkapan pemungutan suara atau logistik pemilu, kemudian rancangan peraturan KPU tentang kampanye dan rancangan peraturan KPU tentang dana kampanye yang dalam durasi waktu beberapa waktu ke depan sudah terjadwal untuk dilakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2, pemerintah, dan juga penyelenggara pemilu lainnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada konferensi pers malam ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya, sekaligus kesabarannya tadi disampaikan oleh Pak Afif karena tetap membersamai kami, dan saya tahu teman-teman sebagian mungkin sudah bertugas sejak tadi pagi sampai dengan malam ini juga masih tidak kenal lelah. Sekali lagi, kita bisa akhiri konferensi pers malam ini dari
mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Kembali lagi di kontroversi pemirsa, dan tadi kita sudah menyimak breaking news. KPU akhirnya menegaskan bukan hanya sekedar menindaklanjuti kata-katanya, tapi tadi Ketua KPU sudah mengatakan akan melaksanakan putusan MK dan juga akan melakukan konsultasi dengan Komisi 2 DPR. Jadi Mas Eno lanjut lagi, PDI Perjuangan sudah bisa bernafas lega, Pol sekarang, Plong? Ya, semuanya bernafas lega. Hari ini setidaknya yang concern terhadap demokrasi yang baik, semuanya bernafas lega meskipun nggak lega-lega amat. Karena belum sampai di batas akhir tanggal pendaftaran KPU. Artinya sebelum PKPU keluar, sebelum nanti itu fix dan kemudian masyarakat bisa merasakan manfaat dari putusan MK kemarin, maka saya kira nafas lega itu harus agak tertunda. Malam ini ada nafas lega, yes, karena akhirnya ada statement yang membatalkan terkait dengan rencana revisi undang-undang tersebut. Tetapi sekali lagi Mbak, menurut saya sudahlah, mari kita berhenti berapologetik. Bahwa kemarin yang dilakukan oleh DPR, rakyat tahu kok kalau itu kemudian ada sesuatu di sana. Rakyat bisa menduga kok bahwa ada potongan pasal-pasal yang selama ini seakan-akan terpisah-pisah. Akhirnya rangkaian pasal itu terkumpul. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena hari ini ramai sekali. Tidak ada yang mengorganisir, semuanya organik, gak ada konsolidasi lama, rapat di DPR kilat, demonya juga kilat. Semuanya langsung turun, masyarakat dari mana-mana, tidak hanya di Jakarta. Artinya apa? Kesadaran ini tumbuh di mana-mana. Rakyat bisa menangkap bahwa jangan-jangan ini ada pat-pat gulipat antara elit politik tertentu yang ingin menciptakan situasi semacam ini untuk agenda politik tertentu. Maka kenapa saya berani bilang begitu? Yang di demo DPR, tapi poster yang diangkat oleh masyarakat tentang Raja Jawa. Yang di demo DPR, yang diangkat poster masyarakat tentang keluarga Raja Jawa dan dinasti, UUD, ujung-ujungnya dinasti. Tulisan itu yang muncul pada saat tadi penyampaian pendapat di mana-mana, yang begitu cepat semua kampus-kampus besar bersuara dan terjadi dengan begitu extraordinary. Maka saya rasa sebagai bagian dari politisi di negeri ini, kita semua rasanya sekali-sekali harus mengakui bahwa proses di DPR kemarin itu berlawanan dengan suara rakyat. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, mestinya DPR mewakili suara mereka. Faktanya hari ini mereka marah. Rakyat marah terhadap DPR, rakyat marah terhadap pat-pat gulipat, rakyat tidak mau kecolongan lagi, maka rakyat bersuara. Dan itulah poinnya. Maka saya kira sekarang kalau kami sih di posisi senyum-senyum tenang-tenang. Dari kemarin kita sudah bicara keras sekali tentang ini. Kita menganggap putusan MK itu adalah hadiah terbaik, kado terbaik untuk ulang tahun Republik Indonesia. Baru sehari. Baru sehari tiba-tiba berubah semua. Akan dilakukan rancangan semacam itu. Kita tahu kok bahwa ini, kalau saya meminjam istilah dari MK, ini dianggap pembangkangan konstitusi kalau diteruskan. Masa kemudian rakyat diam saja melihat itu? Maka kita tolak dong. Kita di fraksi PDI Perjuangan di DPR menolak untuk dibawa ke paripurna. Maka hari ini sebaiknya kita bersimpati kepada teman-teman masyarakat yang turun ke DPR. Masih banyak kawan-kawan yang hari ini terluka. Saat kita ngobrol, berdiskusi, berdebat di sini, banyak sekali yang terluka. Kena gas air mata, kena sikat, kena tendang, kena apa. Semua mulai Freeport tadi. Masyarakat bisa melihat bagaimana rakyat Indonesia yang punya hak konstitusional untuk bersuara, untuk protes terhadap masa depan mereka yang mereka khawatirkan, lalu bertemu dengan aparat dan diperlakukan seperti itu. Hari ini mari kita bersimpati dengan mereka dan mengakui bahwa yang terjadi di DPR kemarin berlawanan dengan suara rakyat. Harus diakui gak tuh Bang Habib? Kami di DPR ya menyerap aspirasi dari semua pihak. Ada pendapat A, ada pendapat B. Tapi pada akhirnya pengambilan keputusan itu bukan persoalan benar salah. Ya. Bukan hanya itu. Benar menurut kami, salah menurut Anda, salah menurut Anda, benar menurut kami, bukan persoalan itu. Tetapi ya sama yang seperti saya sampaikan tadi, bagaimana kemanfaatan? Apa gunanya kita merasa benar kalau yang terjadi adalah timbul kegaduhan?
yang menimbulkan korban. Nah itu yang menurut saya dengan bijak harus kita hindari. Ini saya agak beda ya Sylvia ya, sorry. Buat saya ini jadi pertanyaan, berarti Bang Habib saya anggap merasa tidak ada yang salah baik dalam proses yang terjadi kemarin ataupun substansi yang walaupun tidak sempat menjadi undang-undang. Ini buat saya jauh lebih penting. Kalau alasannya hanya kemanfaatan, takut ada kegaduhan, artinya DPR nanti akan bekerja didasarkan pada tes kepada reaksi publik. Kasian yang disebut Seno tadi akan muncul korban dulu, baru kemudian sesuatu yang tetap DPR anggap benar, tapi DPR harus ngalah. Kira-kira bahasanya seperti itu. Saya malah tertarik dengan ungkapan Bang Habib tadi. Karena menurut saya ini yang paling penting adalah bagaimana kita membongkar apakah DPR mengakui ada yang salah dalam proses yang dilakukan oleh Balik kemarin. Bagaimana DPR menjelaskan, silakan nanti Bang Nurin jawab, bahwa apa yang ada dalam revisi undang-undang pilkada itu tidak masuk dalam RUU, tidak masuk dalam prolegnas prioritas. Kenapa tidak mendahulukan misalnya perlindungan pekerja rumah tangga, perlindungan obat dan makanan. Dan saya ingin juga jawaban, apakah itu sebetulnya reaksi dari keputusan MK atau nggak ada kaitannya, akui saja. Kalau emang MK salah, akui, dan kami memang pengen bereaksi dan menggunakan kewenangan legislasi kami. Itu yang publik perlu tahu gitu. Dan kalau DPR merasa benar, jalankan fungsi sebagaimana mestinya, dan kemudian berdebat dengan publik juga tidak masalah. Daripada kemudian atas nama kegaduhan kami sengaja mengalah. Karena ini jadi sangat penting, ini presiden bagaimana kita bernegara ke depan. MK bisa melakukan fungsi sebagaimana mestinya, Presiden bisa melakukan fungsi sebagaimana mestinya, DPR juga bisa melakukan fungsi sebagaimana mestinya. Dan saya harus kritik keras, tidak jelas yang diungkapkan oleh seorang Presiden. Itu ya sebetulnya, perdebatan kebingungan pertamanya itu tentang konsistensi. Lah kok kalau Pilpres oke DPR, kok yang ini tiba-tiba nggak oke? Ada kelanjutannya. Ya, logika awam aja. Ya, itu kan logika yang paling dasar. Kok gitu sih? Makanya kemudian orang mulai bertanya-tanya, masuklah itu si Raja Jawa, masuknya itu si Barep dan si Bungsu. Kok harus semuanya dapat sih? Sebetulnya kan awal asal muasalnya itu kan kebingungan dari masyarakat itu. Jadi setuju konsistensi ya. Semua lembaga negara, ini pakar hukum, MK juga Mbak Fitri sampaikan konsisten juga. Kita setuju, saya termasuk orang secara pribadi maupun sebagai wakil ketua sudah yang lalu ya, sekarang nggak lagi, ya itu setuju ambang batas presiden itu nggak perlu, ambang batas presiden itu nggak perlu. Putusan hukum itu selalu kasuistis sih, nggak bisa digeneralisasi. Ini case-nya hampir sama gitu, substansinya sama. Nggak bisa, argumennya harus digali. Jadi kita nggak bisa berdebat di sini juga. Tapi Mas Toto, satu hal juga yang harus kita apresiasi ya, itu. Jangan kita pertentangan antara MK dengan DPR. Itu nggak boleh kita pertahankan karena sebenarnya DPR bukan menolak putusan MK, itu masing-masing melaksanakan kewenangannya itu. Nah, kita juga beri apresiasi kepada anggota. Saya belum cukup cerdas untuk memahami kalimatnya Bang Nurdin sebagai politisi senior gitu. Anggota DPR perlu kita apresiasi ya. Kenapa dia nggak datang? Itu tentu dia sudah memahami aspirasi rakyat sehingga batal diputuskan ini. Anggota DPR 500 lebih, yang datang cuma 82. Berarti Anda mengatakan yang 82 sangat tidak boleh kita apresiasi dan bersalah. Anda mengatakan kalau itu. menggunakan silogismenya seperti itu anggota dong. DPR secara menyeluruh, bukan secara menyeluruh, dominan itu tidak datang, berarti dia menyerap aspirasi rakyat. Oke. Sip, kita perdebatkan soal ini ya Bang Habib. Menurut Mas Toto, ya, saya udah tahu. Udah tahu? Oke, udah. Jadi gini, justru disitulah memang situasinya. Faktanya seperti itu. Saya mau jujur, DPR itu kan 575 orang. Habibur Rahman nggak bisa mengatakan DPR secara keseluruhan. Tapi ya kita lihat bijaknya ya kawan-kawan mengikuti dinamika. Ketika terjadi peristiwa seperti itu, memang betul kami tidak menginginkan. Kalau saya tidak menginginkan. Nah, jadi ini relevan tadi dengan soal apa namanya PKPU yang besok akan dibahas ya. Sudah tahu hasilnya kok, pasti PKPU akan relevan dengan apa yang disampaikan Pak Sumi Dasko, apa yang disampaikan dengan konteks tadi. Mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Karena yang terbaik seperti itu. Apakah menurut saya benar atau salah? Saya mempertanggungjawabkan semua tindakan saya kepada konstituen saya. Mana yang menurut saya benar saya lakukan, mana yang menurut saya salah tidak saya lakukan, gitu kan ya.
termasuk pada akhirnya tidak diundangkannya undang-undang ini. Oke. Nah, kemudian saya sepakat dengan Mbak Bivitri, tidak ada kasus hukum yang sama. Jadi kalau Anda ngomong konsistensi, kita perlu kaca juga. Orang yang dahulu, ya kan, mempersoalkan misalnya putusan apa namanya MK 90, sekarang di posisi yang berbeda. Begitu juga orang yang waktu itu tidak mempertahankan putusan MK, sekarang ada di posisi yang berbeda. Susah juga kita, gitu loh. Tapi yang paling penting adalah benar, tidak ada kasus hukum yang sama. Makanya di dalam kita berhukum, kita itu paling terlarang itu menganalogikan. Ini sama gini, ini harus begini. Enggak, pertimbangannya masing-masing detail beda, petitum beda, petitum tuntutan beda, ya kan? Paragraf per paragraf beda, itu nggak bisa disamakan antara dua perkara gitu loh. Satu aja argumen Bang Habib, kenapa harus revisi Undang-Undang Pilkada? Itu sudah disampaikan, ini belum revisi ya, pada akhirnya kan tidak revisi kan. Kenapa mau merevisi? Nanti dulu, ini pada akhirnya nanti dipotong-potong yang ini yang naik gitu kan. Enggak, kenapa mau direvisi? Enggak, ini kan Sudah disampaikan, Bos. Sudah disampaikan ya bahwa ini proses yang sudah berlangsung lama. Jadi tidak reaktif sama sekali Bang Habib? Bukan, nanti dulu. Oke, tapi tolong dijawab. Nanti dulu, makanya saya mau ngomong. Iya, Karena silakan. reaktif tidak reaktif. Respon atau bukan respon, silakan dinilai. Tapi kan memang ada dinamika di Mahkamah Konstitusi, gitu kan ya. Dinamika, ada putusan dan lain sebagainya. Ketika kawan-kawan membuat putusan, apakah ini reaktif atau respon, ya silahkan saja dinilai. Nah, tapi masa penilaian masyarakat nggak boleh? Gitu? Sangat boleh. Nggak, maksud saya kan tentang konsistensi itu, kenapa pada saat 90 semuanya oke. Yang ngomel ya Bibip, Hensat, Toto, gitu kan. Ini begitu hal ini yang terjadi, ngomel juga makanya kita. kebalikannya, Pak. Enggak. Kita juga ngomel juga. Kebalikannya, waktu 90, ya kan ya, ada yang menentang, tapi ketika di perkara 60 sekarang tidak menentang. Enggak, kita juga. Enggak, bukan Anda. Bukan karena, enggak, maksud saya begini, bukan karena ada orang-orang yang seperti itu. Karena kita Makanya percaya binding itu loh, Bang Habib. Makanya sudah saya sampaikan relevan itu di lembaga yudikatif, Pak. Ya. Sama yudikatif relevan. Kalau saya balik, Sylvia, menjadi sangat penting buat saya yang paling mendasar yang Mbak Bibip juga tadi pertanyakan dari awal adalah kalau secara substantif kita bisa berdebat perbedaan itu. Tapi secara formil menurut saya sangat mendasar. Tafsir mengenai legal and binding tadi. Dalam kasus ini saja. Dalam konteks ini saja ya Bang Habib ya. Makanya saya tanya menurut Bang Habib yang tar dulu saya belum selesai. Pertanyaannya menurut Bang Habib, apakah menurut Bang Habib memang sudah tepat andai kata ada sebuah revisi undang-undang yang kalau jadi isinya berbeda dengan putusan MK yang kemarin keluar. Ini jadi sangat penting karena tafsir dari kepresidenan itu juga seperti itu. Ntar boleh. Jadi tadi ada kalimat dari Hasan Nasbi, menangkap tim nanti dulu jangan membaca otak saya dong. Kalau lebih tahu dari saya sendiri gitu kan, bahwa kemudian kalau undang-undangnya jadi, kami akan mengikuti DPR. Kalau itu yang memang akan dilakukan, artinya memang ada tafsir DPR dan Presiden yang sama dan berbeda dengan yang saya pahami dari para pakar tata negara, termasuk Mbak Bibip selama ini jelaskan. Itu menurut saya menjadi sangat mendasar untuk dikelirkan, sehingga kemudian kita ke depan bisa menghindari apa yang disebut dengan constitutional crisis yang itu sangat mendasar. Soal konsistensi barang menarik. Ya. MK dalam putusan kemarin itu mempersoalkan ini sebelumnya ini norma ini sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, undang-undang Pilpres ini yang muncul undang-undang Pilkada ini, norma ini di yang undang-undang 2014 pernah ada lalu dibatalkan lalu hidup lagi. Ya. Ada beberapa perkara terkait undang-undang Pilkada itu nggak disentuh juga oleh Mahkamah Konstitusi kok. Baru disentuh di perkara yang nomor 60 ini. Apakah sebelumnya Mahkamah Konstitusi tidak konsisten? Berarti reaktif ya? Nanti dulu. Yang kedua, jangankan dibanding-bandingkan dengan produk legislasi. Antar putusan Mahkamah Konstitusi dengan objek yang sama, sering sekali terjadi perubahan kok. Kalau kita bicara konsisten nggak konsisten. Undang-undang yang sama, diuji beberapa kali, begitu yang undang-undang KPK contohnya. Yang terakhir, beda kok.
pembenaran ada katanya apa living constitution, jaraknya cuma berapa bulan gitu kan. Jadi nggak hebat-hebat kali juga tuh hakim MK 9 orang itu, Bos, gitu kan. Pengen kita bagus ya kan ya, tapi prakteknya nggak hebat-hebat banget juga. Anda gitu. memang bisa diralat ya. Keputusan MK kemarin tuh bisa diralat ya. Bukan diralat, bukan diralat. Itu saya kan dari awal itu. Ini kan bertemunya di objek. Ya. Dua lembaga yang memiliki kewenangan ya kan ya. Yang berbeda di dua alam yang berbeda, legislatif dan yudikatif, bertemunya di objek adalah undang-undang, ya kan, undang-undang tentang pilkada. Ketika Mahkamah Konstitusi menjalankan tugasnya, kita tidak bisa, ya kan ya, intervensi, kita tidak bisa batalkan. Baik. Ketika DPR menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi, ya kan ya, ya harus menghormati itu sebagai kewenangan membentuk undang-undang. Tapi Mahkamah Konstitusi punya kewenangan juga. Kalau diajukan uji materi lagi, punya kewenangan lagi untuk membatalkan. Nah, itulah cara kita mempraktekkan hak masing-masing lembaga ini. Jadi pure Anda membatalkan paripurna karena kegaduhan? Macam-macam. Apalagi? Saya hanya dengar kegaduhan saja kok. Enggak. Jadi kita akan melihat pola bahwa bukan harus persoalan gaduh, kegaduhan. baru kemudian kita melihat manfaat yang lebih baik ya buat kita bangsa ini ya untuk tidak meneruskan pengesahan rancangan undang-undang tersebut. dalam konteks hari ini hanya karena gaduhan berarti. Ya macam-macam supaya menimbulkan kemanfaatan. Tapi ada tekanan dari ketua umum nggak sih? Apa? Ketua-ketua umum tuh melakukan tekanan-tekanan nggak kepada anggota dewan supaya tidak melakukan nggak lanjut. Kalau Partai Golkar, Bang Henry, itu nggak ada. Orang kata memang udah nggak mau datang aja. Itu memang kesadaran atau kehambatan yang dialami oleh para anggota dewan. Golkar kalau nggak salah yang hadir cuma 3 orang. Kenapa tuh, Bang? Dari ya mungkin mereka bukan, ya mungkin mereka punya, tapi yang pasti tidak diinstruksi, yang tidak datang. hadir kenapa tuh, Bang, kira-kira? Tidak ada instruksi untuk tidak datang dan tidak ada instruksi untuk memboikot, tidak ada sama sekali itu. Baik. Juga tidak ada instruksi untuk menggolkan juga ada. Oke, biar maju perdebatan kita ya. Biar maju perdebatan kita. Mungkin kita langsung ambil aja contoh case-nya langsung. Banyak yang mengatakan bahwa salah satu implikasi terbesar dari putusan MK itu adalah tidak bisa majunya Kaisang sebagai cagup maupun cawagup. Apakah itu motif politik di balik DPR yang dianggap secara kilat oleh masyarakat merevisi undang-undang pilkada, mengubah ambang batasnya atau mengubah narasinya dari MK mengatakan pasca dihitung berdasarkan penetapan, sementara dari DPR ingin merevisi undang-undang pilkada menjadi tetap pada saat pelantikan dihitung usia 30-nya. Apakah ada motif politik demi Kaisang, Bang Habib? Sekarang kacamatanya kacamata partai nih, Bang Habib. Ya, sorry. Gimana tadi? Apakah revisi undang-undang pilkada motifnya itu adalah supaya Kaisang tetap bisa maju sebagai cagup atau cawagup? Undang-undang itu kan erga omnes lah. Ya. Erga omnes mengikat untuk semua. Jadi tentu tidak ada motif untuk orang per orang. Kebetulan aja, kebetulan saja. Kebetulan aja ya. Kaisang jadi bisa. Oke. Kalimatnya selalu seperti itu. Mas Eno, tidak ada motif untuk orang per orang, tidak ada demi Kaisang. Ya tapi kan kalau rakyat mengatakan yang berbeda, artinya kan yang mendapat. Bang Habib bisa bilang rakyat yang mana ini? Yang tadi itu lempar-lemparan di DPR, yang artinya rakyat menangkap bahwa ada something wrong, bahwa yang mendapat manfaat dari undang-undang tersebut jika memang disahkan adalah orang-orang tertentu, dan itu tidak semua orang bisa merasakan itu. Selama ini dikatakan, oh ini artinya membuka ruang lebih luas bagi anak-anak muda untuk bisa maju. Anak-anak muda yang mana? Itu aturan tidak menghapus threshold usia kok, tetap 30 tahun. Cuman masalah pendaftaran dan penetapan beda bulan. Jadi nggak ada orang lain, itu nggak idealisme semacam itu nggak cocok kalau untuk digunakan sebagai argumentasi di dalam pembelaan atas upaya tersebut. Jadi buat saya nggak masuk akal aja kalau itu kemudian kita mempersalahkan rakyat yang tadi marah itu dengan mengatakan bahwa ini bukan untuk orang per orang. Jadi buat saya pilkada itu harus dikembalikan ke kitohnya, ke rohnya. Rohnya ini punya rakyat, bukan sekedar punya elit politik, bukan sekedar konsensus elit politik. Kita bisa berdebat panjang tentang ini semua. Tapi kenapa kita sampai pada malam hari ini? Karena subjek dari persoalan yang kita perdebatkan itu, yaitu rakyat itu sendiri merasa kedaulatannya di pemilu itu diganggu.
dengan upaya-upaya yang kalau Mbak Bivitri dirty vote, ini belum vote sudah dirty. Jadi itu yang kemudian rakyat merasa marah. Nah, kalau saya merasakan selama ini, makanya dari tadi saya diem aja, saya senyum-senyum aja, karena buat saya PDI Perjuangan, partai saya konsisten. Dari kemarin kita menolak itu, hari ini kami mengumumkan 169 daerah langsung dengan menggunakan rujukan putusan MK yang kemarin. Jadi kami taat konstitusi, mau KPU mengeluarkan PKPU atau belum, kami sudah keluarkan itu. Jadi buat kami yang betul adalah kita ikut dengan aturan mainnya, rule of the game, karena rule of the game itu yang membuat rakyat bisa memutuskan dia akan protes atau tidak, dia akan membangkang atau tidak, dia akan marah atau tidak. Kalau kita juga sepakat pada rule of the game, dan itu udah jelas rule of the game-nya. Kalau dari saya begitu. Kemarin dalam rencana revisi Undang-Undang Pilkada itu salah satu poinnya adalah ambang batas. Betul. Yang 7,5% untuk Jakarta itu hanya berlaku untuk partai non parlemen. Kalau partai parlemen seperti PDI Perjuangan tetap 20%. Ditanggapi nanti usai jeda pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Mas Seno, semula revisi Undang-Undang Pilkada itu salah satu poinnya ambang batas 7,5% untuk wilayah Jakarta itu hanya untuk berlaku partai non-parlemen. Jadi PDI Perjuangan ya tetap nggak bisa seharusnya. Oke, ya saya nggak ngerti detailnya. Nanti kita tanya Mbak Bibi. Tapi setahu saya amar putusannya clear kok, itu eksplisit bahwa berlaku untuk semuanya dan disesuaikan dengan jumlah DPT populasi. Dan itu sudah disampaikan dengan jelas kemarin pada saat putusan MK, dan itu semua bisa mendengar. Artinya ya kita taat pada itu karena kita yakin ya konstitusi kita ya lembaga yang harus memutus final and binding MK. Kalau dibilang kita ada ketidaksepakatan dengan MK misalnya pada saat putusan 90, tapi saya rasa sejauh yang kita tahu tidak ada upaya untuk menjegal itu. Artinya saat itu sudah diputus, ya sudah kita sepakati ikuti. Suka tidak suka tetap suka ikuti. tidak suka kita ikuti tanpa ada upaya untuk melakukan banding lah, melakukan bikin aturan tandingan atau apa. Dengan situasi PDI Perjuangan kami masih partai pemenang pemilu legislatif loh kemarin. Tapi kami tidak melakukan itu. Artinya kita menghargai dan mengerti betul, paham tentang peran MK di dalam tata negara kita. Jadi sama dengan ini, kami sepakat bahwa ini final and binding. Buat kami tidak hanya kami yang diuntungkan dengan putusan MK, semua partai politik yang lain juga diuntungkan. Di banyak daerah kan juga terjadi. Di Jakarta pun partai-partai yang lain bisa mengajukan, bukan hanya kami, termasuk partai non parlemen, signifikansinya di dalam pilkada itu bisa lebih tinggi. Artinya yang ini menjadi suatu kehormatan buat semuanya, bukan cuma buat PDI Perjuangan. Seakan-akan kan hari ini kami aja ini yang merasa diuntungkan dengan situasi ini. Padahal kalau mau misalnya di Jakarta PKS bisa ngajukan sendiri, Golkar bisa ngajukan sendiri, Gerindra bisa sendiri. Kalau memang ada ini 8 partai yang lewat 7,5%. Betul. Kalau dianggap partai politik harus melakukan kaderisasi yang baik, maka arenanya di pilkada dong, salah satunya. Dan ini arena untuk kita bisa mengajukan kader-kader. Jadi buat semuanya harusnya. Pertanyaan selanjutnya adalah jadi siapa yang akan diajukan PDI Perjuangan di Jakarta? Kita simak dulu pernyataan dari Bu Mega berikut ini. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Sudah mulai banyak suara-suara yang mendukung agar PDI Perjuangan mengusung Anies sebagai bentuk dalam tanda kutip perlawanan terhadap pasangan yang sudah ada saat ini diusung oleh 12 parpol yaitu RK Suswono. Tapi Mas Toto, per hari ini kita dengar Bu Mega ngomong seperti itu. Jadi apakah artinya meskipun PDI Perjuangan punya tiket tapi tiket itu bukan buat Anies? Iya, Bu Mega, tadi saya sempat nyeletuk bercanda lah dengan Mbak Bibip. Bu Mega ini kelebihannya sering juga jadi kelemahannya. Prinsip yang sangat kuat itu kadangkala malah tidak berbuah elektoral kalau bicara mengenai pengambilan keputusan. Artinya kalau memang kita lihat bagaimana sepak terjang Anies yang berhadap-hadapan dengan calonnya PDI di 2017, isu yang ramai adalah isu SARA, concern Ibu Mega kita tahu adalah terkait isu SARA salah satunya, menurut saya tidak mengagetkan kalau kemudian hitung-hitungan elektoral bahwa dengan Anies PDI pasti menang dan bisa jadi simbol perlawanan terhadap Jokowi, kan hitung-hitungan seperti itu belum tentu masuk di logikanya Ibu Mega. Dan orang ini siap kalah. Dia sudah terbiasa untuk kalah
Sehingga kemudian buat saya tidak mengagetkan kalau ada keputusan yang belum tentu seperti yang kita perkirakan. Tapi balik lagi jawaban Seno tadi, logika mengenai ketololan, istilah Abdur Komika tadi ya, kan jadi menarik. Kenapa sih isu ini, tema ini ditanyakannya seakan-akan hanya ke PDI Perjuangan? PDI Perjuangan itu masih ada beberapa daerah yang 20% lebih. Iya, betul. Kabupaten, kota, dan level gubernur. Contoh Sumut, Kalimantan Tengah, bisa dan maju lain. sendiri. Bali, Jawa Tengah. Yang harusnya lebih senang itu yang namanya Bang Nurdin. Yang harusnya lebih senang itu namanya Gerindra. Yang harusnya lebih senang itu yang namanya Nasdem. Harusnya PAN. Tapi kalau tadi benar kata Bang Habib terbuka tuh balik, saya ngelihat pada nggak belain tuh. Tidak membela yang harusnya menjadi keuntungan buat dirinya. Artinya apa? Ada yang aneh di situ. Ada yang seakan-akan menunjukkan bahwa partai ini nggak berdaulat terhadap dirinya sendiri ketika menghadapi pilkada. Logika sajalah apa yang terjadi pada dipilihnya seorang Deddy Mulyadi oleh Golkar. Mantan Golkar, biasanya dianggap berkhianat loh, berpindah ke partai lain. Surveinya kalah jauh dengan kader Golkar lain. Lalu seakan-akan dengan sukacita memajukan sosok yang dianggap lari dari partainya dan surveinya lebih rendah. Yang itu kemudian jadi nyambung dengan sikap Golkar, misalnya dibalik, kenapa malah jadi nggak seneng, kenapa malah kemudian seakan-akan menolak putusan MK yang harusnya menguntungkan dirinya. Itu yang menurut saya harus dibuka. Ada kesalahan mendasar apa sih? Ada relasi politik yang tidak beres seperti apa sih yang menyebabkan kekisruhan seperti ini? Partai dianggap tidak berdaulat. Jadi Mas Toto, yang saya perlu luruskan bahwa Partai Golkar maupun anggota DPR yang ada di balik itu bukan menolak putusan MK. Itu yang saya maksud tadi. Dari sisi substansi kita tidak pernah menolak. Kita paham, semua orang paham. Menurut Bang Nurdin menguntungkan nggak keputusan MK buat Golkar? Saya mengatakan bahwa banyak pusat Partai Golkar yang sekarang itu berseliweran di mana-mana. Tadi ada beberapa ketua DPD Golkar mau datang di kantor saya dari Papua, dari Sumatera, dari NTT, datang. Itu ketua Golkar. Yang sekarang ini tidak mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar karena tidak cukup. Sehingga itu sujud syukur dari putusan MK. Artinya apa? Menguntungkan. Menguntungkan. Menguntungkan termasuk saya pribadi. Sujud syukur saya ketika itu karena salah satu anak saya berniat maju, tidak dapat partai cukup begitu. Hari ini bisa. Kenapa dibalik partai Anda tidak menolak pasal yang menyatakan 20% yang harusnya itu soal kewenangan. Ya sudahlah ya. Kita memahami saja. Itu kan aspirasi rakyat baru kelihatan tadi kan, bukan kemarin kan. Partai Golkar bersama seluruh anggota fraksi memberi apresiasi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Partai Golkar bertekad tidak akan melanjutkan. Sekalipun tadi putusannya itu kalau nggak salah ditunda ya. Partai Golkar mengambil sikap tidak akan melanjutkan revisi ini. Tiba-tiba jadi pahlawan. Saya paham juga tuh kenapa. Sekarang saya jadi paham kenapa yang datang tadi pagi dikit. 3 dari Golkar. Karena ternyata lebih banyak yang memahami bahwa ini bagus nih. Jadi pura-pura nurut sama yang mengatur kira-kira gitu ya. Jangan-jangan mereka juga bete tuh sama anggota-anggota yang tergabung di balik nih, ngapain sih nih orang-orang ini. Jadi pada terpaksa kah kemarin Bang Nurdin? Bukan soal terpaksa. Ini putusan hukum. Saya setuju, ini putusan banding. Harusnya, saya tadi bicara substansi dari tadi. Kalau substansi, seharusnya DPR itu mengikuti keputusan yang lebih banding. Substansi, tadi saya tidak bicara substansi. Saya bicara kita tidak mempertentangkan kewenangan antar lembaga. Oke, Mas Hansat. Masih ada berapa hari nih? Sebelum tanggal 27 ya, 5 hari. Sabtu Minggu nggak dihitung lah. Masih bakal ada plot twist nggak? Apakah kita sudah boleh bernafas lega harus tetap kawal? Jangan lengah. Kalau menurut saya dengan semua yang tadi kita saksikan, Bang Dasko bicara, KPU bicara, itu kalau ada plot twist lagi, mungkin saya sama Toto juga bersama-sama komika tuh ngomong. Yang tadi bahasanya Abdur kita ditolol-tololin itu. Saya rasa kalau sampai itu terjadi ya, udah lewat kali ya. Menurut saya tuh nggak bisa kita komentar lagi di kontroversi karena udah nggak ada lagi yang kontroversinya. Semua jadi satu suara. Masih ada si paling kontroversi kok. Oh iya, masih ada si paling kontroversi. Jadi kalau sekarang apa yang mau dikhawatirkan lagi? Ini sudah tidak mungkin ini dilanjutkan itu. Dari sisi ini beliau lebih tahu ini ya. Dari sisi waktu prosedural nggak mungkin. Jadi hari paripurna itu Selasa dan Kamis. Nah,
Jadi case Harus sama close ya, pimpinan Bang dulu. Habib ya. Soal Tadi ini udah ya. disampaikan yang jelas tadi udah Itu ditegaskan. sudah tidak mungkin itu. Baik, Nah, baik. kalau baik. semuanya merasa lebih banyak anggota dewannya diuntungkan dengan adanya keputusan MK ini, makanya tadi pagi sedikit yang datang, ini menurut saya sih nggak mungkin ada plot twist lagi kecuali ada yang nekat. Oke. Dan kenekatan itu cuma bisa terjadi bila kekuasaannya absolut di satu orang. Adalah yang tadi disebutkan juga oleh Ibu Baik. Mega ya. Oke. Dipertanyakan itu. Kita sudah mau selesai? Sebenarnya ada Boleh, mungkin Mbak nggak tahu ini plot twist atau enggak. Tapi jangan lupa kita berbicara 2 putusan MK. Nah, Yes. pertanyaannya adalah apakah KPU akan melaksanakan dua-duanya betul-betul secara konsisten? Yang saya dengar, ya nomor 1 itu tidak bisa diperdebatkan. Yang putusan 60 maksud saya. 60. Ya ambang batas. Ambang batas. Itu tidak bisa diperdebatkan. Jelas sekali amar putusannya. Tapi putusan yang kita sebut putusan 70 ya, saya kalau nyebut nama putusan Kaisang nanti disalahin lagi ya. Putusan yang nomor 70 Jangan dong. itu sebenarnya kan amar putusannya adalah menolak. Cuma di pertimbangan hukumnya dia bilang harusnya ini sudah cetawelo-welo kan kayak gitu ya, ini udah Terang-benderang. clear banget, jadi jangan diputuskan berbeda. Dugaan saya adalah seperti harapan banyak partai mungkin putusan 60 akan dilaksanakan secara konsisten oleh KPU, tapi saya masih punya tanda tanya besar pada putusan 70. Wah, gawat Kuseno. Iya. Mana lebih tinggi, putusan 60 apa putusan 70? Oh nggak ada. Nggak Kalau ada. di antara 2 putusan nggak ada. Tidak ada, hierarki. tidak ada. Nggak ada Masalah hierarki. Bu Mega tadi boleh saya tanggapi dikit nggak? Masalah Sedikit Mas Anies. saja. Ya dikit ya. Ya. Jadi itu bukan menutup peluang Mas Anies sepenuhnya. Kita tunggu tanggal mainnya. Bu Oh. Mega kan bilang bahwa kalau mau bersama PDI Perjuangan bisa nurut nggak? Nurut itu artinya apa? Nurut nggak sama ideologi partai? Nurut nggak sama platformnya? Minimal datang lah ya Minimal soal gitu datang kan. ngobrol bisa nggak? Jangan dipaksa-paksa Oke. dong partai kami dengan datangkan orang untuk memaksa mendukung segala Baik. macam. Kalau Oke. cocok platformnya, why not? Jadi itu masih terbuka, tunggu tanggal mainnya. Belum, tunggu tanggal mainnya, ada tunggu juga, ada plot twist lagi gak ya? Oke, kita tunggu ya. Idenya Bibip itu anggap aja jangan didengerin ya. Terima kasih. KPU ya, Terima jangan kasih dengerin ya. sudah hadir di Kontroversi Bapak-bapak, Mbak Bibip. Pemirsa, kita sampaikan lagi sekali lagi kepada yang terhormat, wakil rakyat dan pemerintah. Jangan biarkan negeri ini hancur hanya karena rakus kekuasaan. Jangan matikan hati nurani dan ingat, tuanmu adalah rakyat. Kontroversi, selesai. Sampai di sini, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa.